Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sisi gelap dari olahraga yang paling kita cintai di Indonesia, yaitu sepak bola. Topiknya berat tapi sangat penting. Pengaturan skor atau match fixing. Ini adalah penyakit kronis yang sudah lama menggerogoti integritas liga kita. Siap untuk menyelam lebih dalam? Mari kita mulai. Pengaturan skor di Indonesia itu bukan cerita baru. Sejak era Galatama di tahun 80-an, isu ini sudah sering terdengar. Tapi, masalahnya jadi semakin kompleks dan terorganisir seiring berjalannya waktu. Ini bukan sekadar pemain yang sengaja main jelek. Ini adalah jaringan rumit yang melibatkan banyak pihak. Siapa saja mereka? Biasanya ada bandar judi besar, baik lokal maupun internasional. Lalu ada perantara atau runner yang menghubungkan bandar dengan orang-orang di lapangan. Dan yang paling menyedihkan, ada oknum wasit, ofisial klub, pelatih, bahkan pemain yang ikut terlibat. Kenapa mereka mau melakukannya? Motif utamanya tentu saja uang. Iming-iming uang dalam jumlah besar seringkali sulit ditolak, apalagi jika kondisi finansial mereka sedang tidak stabil. Bayangkan, seorang pemain atau wasit bisa ditawari uang puluhan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk satu pertandingan. Jumlah yang mungkin jauh lebih besar dari gaji resmi mereka. Selain itu, ada juga faktor tekanan atau bahkan ancaman dari pihak-pihak tertentu yang membuat mereka terpaksa mengikuti permainan kotor ini. Modus operandinya juga beragam dan semakin canggih. Yang paling umum adalah mengatur hasil akhir pertandingan. Misalnya, tim A harus menang atau pertandingan harus berakhir imbang. Ada juga yang lebih spesifik, seperti mengatur jumlah gol yang tercipta atau bahkan siapa pencetak gol pertama. Caranya, wasit bisa memberikan keputusan yang kontroversial, seperti penalti yang tidak seharusnya atau kartu merah yang aneh. Pemain, terutama bek dan kiper, bisa dengan sengaja membuat kesalahan fatal yang berujung pada gol untuk lawan. Semuanya diatur sedemikian rupa agar terlihat seperti kesalahan biasa, padahal sudah direncanakan. Salah satu kasus yang paling menggemparkan publik adalah program Mata Najwa dengan judul PSSI Bisa Apa beberapa tahun lalu. Di acara itu, seorang narasumber anonim yang merupakan manajer klub Liga 3 secara belak-belakan membongkar praktik pengaturan skor. Dia menceritakan bagaimana dia harus membayar sejumlah uang kepada oknum di komite wasit agar timnya dimenangkan. Pengakuan ini membuka mata banyak orang tentang seberapa parah dan terstrukturnya masalah ini, bahkan sampai ke level liga amatir. Kasus lain yang juga heboh adalah saat Satgas Anti Mafia Bola dibentuk oleh Kepolisian RI. Satgas ini berhasil menangkap dan menetapkan beberapa tersangka yang merupakan petinggi PSSI dan komite wasit pada saat itu. Ini adalah langkah maju yang signifikan karena untuk pertama kalinya ada penegakan hukum yang serius untuk memberantas mafia bola. Meskipun begitu, banyak yang merasa ini baru puncak gunung es. Jaringannya diduga jauh lebih besar dan lebih dalam dari yang berhasil diungkap. Dampaknya bagi sepak bola Indonesia sangat merusak. Pertama, kepercayaan publik hancur. Supporter yang sudah rela meluangkan waktu, tenaga, dan uang untuk mendukung tim kesayangannya merasa dikhianati. Mereka datang ke stadion untuk melihat pertandingan yang adil, bukan sebuah drama yang skenarionya sudah ditulis. Rasa cinta pada klub bisa berubah jadi apatis dan kecewa. Kedua, kualitas kompetisi menurun drastis. Ketika hasil pertandingan bisa dibeli, buat apa ada pembinaan pemain muda yang baik? Buat apa klub berinvestasi pada fasilitas dan strategi? Esensi dari kompetisi, yaitu persaingan yang sehat untuk menjadi yang terbaik, menjadi hilang. Klub yang seharusnya berprestasi karena kerja keras bisa dikalahkan oleh klub yang punya koneksi dengan mafia. Ini membuat liga kita sulit untuk maju dan bersaing di level internasional. Ketiga, ini merusak karier dan mental para pemain yang jujur. Mereka yang bermain dengan hati dan profesionalisme
bisa menjadi korban. Kemenangan timnya dirampok, atau bahkan mereka bisa dituduh terlibat jika timnya kalah secara aneh. Ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan penuh kecurigaan di dalam ruang ganti. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pemberantasan mafia bola ini butuh kerjasama dari semua pihak. PSSI sebagai federasi harus lebih tegas dan transparan. Hukuman seumur hidup bagi siapapun yang terbukti terlibat, baik itu pemain, wasit, atau ofisial, harus benar-benar diterapkan tanpa pandang bulu. Selain itu, perlu ada perlindungan bagi para pelapor atau whistleblower yang berani mengungkap praktik kotor ini. Pemerintah melalui kepolisian dan Kemenpora juga harus terus mengawal dan menindak tegas para pelaku tanpa henti. Pembentukan Satgas Anti Mafia Bola adalah langkah yang bagus dan harus terus dilanjutkan secara berkelanjutan. Bukan hanya saat kasus sedang viral saja. Dari sisi klub, manajemen harus memastikan kesejahteraan pemain dan ofisialnya terjamin. Klub juga harus menanamkan nilai-nilai integritas dan fair play sejak dini kepada semua elemen di dalamnya. Dan kita sebagai supporter, peran kita juga sangat penting. Kita harus terus bersuara dan menuntut adanya kompetisi yang bersih. Jangan pernah lelah untuk mengkritik dan mengawasi. Ketika kita melihat ada kejanggalan di sebuah pertandingan, diskusikan, viralkan, dan laporkan. Tekanan dari publik adalah kekuatan besar yang bisa mendorong perubahan. Kita tidak boleh diam dan membiarkan sepak bola kita dirusak oleh para penjahat ini. Memang, membersihkan sepak bola Indonesia dari pengaturan skor adalah pekerjaan yang sangat berat dan butuh waktu lama. Tapi, ini bukan hal yang mustahil. Dengan komitmen yang kuat dari federasi, pemerintah, klub, dan dukungan penuh dari supporter, kita bisa mengembalikan martabat sepak bola Indonesia. Kita semua rindu melihat pertandingan yang seru, adil, dan penuh sportivitas, di mana tim yang menang adalah tim yang memang bermain lebih baik di lapangan, bukan tim yang menang di luar lapangan. Semoga suatu hari nanti kita bisa dengan bangga bercerita kepada generasi selanjutnya bahwa sepak bola Indonesia pernah punya masalah besar, tapi kita berhasil mengatasinya bersama-sama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Apa pendapat kalian tentang masalah pengaturan skor ini? Apakah kalian punya pengalaman atau cerita menarik terkait hal ini? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita diskusi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus membahas isu-isu penting seputar olahraga di tanah air. Sampai jumpa di video berikutnya.